Hai kelas, kali ini kita akan bahas konversi bilangan ya, atau representasi bilangan. Di sini ada beberapa bilangan, ada 4 bilangan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Jadi kita mulai dari bilangan desimal. Bilangan desimal adalah basisnya 10 ya, dengan simbol angkanya dimulai dari 0 sampai dengan 9. Itu adalah untuk bilangan desimal. Kemudian bilangan desimal ini akan kita proses konversi dari mulai desimal ke biner, kemudian dari desimal ke oktal, kemudian desimal ke heksadesimal. Selanjutnya yang kedua adalah bilangan biner. Bilangan biner terdiri dari dua simbol ya, yaitu 0 dan 1. Nah, basis bilangan biner adalah 2. Ya, ingat, simbol bilangan biner hanya 0 dan 1. Kita akan memproses bilangan biner ke desimal, kemudian biner ke oktal, biner ke heksadesimal. Selanjutnya yang ketiga adalah bilangan oktal. Bilangan oktal basisnya adalah 8 dengan simbol dimulai dari angka 0 sampai dengan 7. Itu untuk bilangan oktal. Basisnya adalah 8. Akan kita proses oktal ke biner, oktal ke desimal, oktal ke heksadesimal. Selanjutnya adalah bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal basisnya adalah 16 dengan simbol, ada dua simbol, simbol angka dan simbol huruf. Simbol angka diawali dengan angka 0 sampai dengan 9, kemudian dilanjutkan dengan simbol huruf A sampai dengan F. Jadi untuk pemahamannya, apa itu, bagaimana cara memahami angka sampai dengan, nanti akan dibahas. Kemudian sebelum kita bahas konversi bilangan di sini, prosesnya adalah saya menggunakan proses dasar ya. Proses dasar, kenapa? Nantinya setelah Anda memahami proses dasar ini, diharapkan ketika Anda menemukan proses atau metode-metode yang baru, yang lebih mudah, atau yang lebih smart, Anda tidak terlalu tertinggal ya, tidak terlalu pusing, karena Anda sudah memahami dasar prosesnya di sini. Ketika Anda menemukan metode baru atau metode yang lebih mudah, Anda tinggal menerapkannya ke dalam metode tersebut. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari bilangan desimal ke biner. Konversi bilangan desimal ke biner. Di sini ada bilangan 10 desimal ya. 10 desimal. Ingat, yang di dalam kurung ini adalah menunjukkan basis dari bilangan. Kalau 10 berarti dia menunjukkan basis bilangan desimal. Kemudian kalau 2 ini adalah menunjukkan basis biner, basis bilangan biner. Ketika Anda menemukan soal seperti ini, 10 desimal sama dengan titik-titik basis biner, berarti perintahnya di sini adalah 10 desimal ini dikonversikan ke bilangan biner. Oke, kita mulai. 10, prosesnya adalah untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner. Bilangan desimal ini kita bagi dengan basis bilangan biner. 10 dibagi 2. 2 ini adalah basis bilangan biner. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ya. Ini hasil bagi di sebelah kiri ya, menggunakan sistem pohon ya. Hasil bagi di sini ada salah penulisan, hasil bagi harusnya hasil bagi ya. Tidak masalah. Oke, hasil bagi di sebelah kiri. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian di sebelah kanan ini adalah sisa dari hasil bagi. 10 dibagi 2 hasilnya 5, sisanya adalah 0. Jadi
5 hasil bagi, 0 ini sebelah kanan sisa bagi. Kemudian 5 dibagi 2 sama dengan 2. Sisanya adalah 1. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sisa 0. Selesai. Ya, karena 1 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 2. Adapun kalau dipaksakan 1 dibagi 2 hasilnya akan 0 dan sisa 1. Ya. Jadi sama saja nanti hasilnya akan bertemu dengan 1010 untuk 10 desimal konversikan ke bilangan biner. Membaca hasil konversi bilangan desimal ke biner adalah nilai sisa atau nilai hasil bagi terakhir jika nilai hasil baginya si 1 itu bisa disertakan atau bisa digunakan. Tapi kalau misalkan hasil baginya adalah 0, itu bisa diabaikan. Karena di sini sisa hasil baginya adalah terakhir 1, maka dimulai dari 1, 0, kemudian 1, 0. Jadi dari kiri bawah ke atas kanan, itu cara membaca hasil konversi bilangan desimal ke biner atau menggunakan sistem pohon ini. Jadi hasilnya adalah 10 desimal dikonversikan ke bilangan biner adalah 1010. Nanti kita akan bertemu lagi di proses bilangan biner dikonversikan ke desimal. Jadi kebalikannya. Jadi sekalian untuk membuktikan apakah benar 1010 ini adalah akan menghasilkan 10 desimal jika dibalik, ya. Oke. Jadi kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut ke konversi bilangan desimal ke oktal. Lihat soalnya 78 basis 10 desimal sama dengan titik 8 oktal. Anda harus mencari bilangan oktalnya dari 78 desimal ini. Kita mulai 78 dibagi 8, ya. Dibagi 8, sisanya hasilnya adalah 9, kemudian sisanya adalah 6. Oke. Selanjutnya 9 dibagi 8 hasilnya adalah 1, sisa 1, ya. Nah, untuk membacanya jika hasil baginya sudah bertemu dengan 1, ini berarti proses sistem pohonnya selesai, ya. Oke, untuk membacanya sama dari sebelah kiri ke kanan atas. Jadi, hasilnya adalah 116 untuk 78 desimal dikonversikan ke oktal, ke bilangan oktal, ya. Oke, lanjut. Konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Nah, heksadesimal karena di sini ada dua jenis simbol, yaitu angka dan huruf. Simbol heksadesimal dimulai dari angka 0 sampai dengan 9, kemudian dilanjutkan dengan huruf dari A sampai dengan F. Jadi sebenarnya kalau dilanjutkan dengan angka, ini menunjukkan 9, A-nya ini 10, lihat ke samping kanan yang di blok kuning, A ini 10, D 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, F sama dengan 15. Jadi kalau misalkan Anda menemukan hasil proses desimal ke heksadesimal, hasilnya adalah 10, berarti itu adalah A. Jangan dituliskan 10. Itu aturan dalam mengkonversi bilangan desimal, ya, heksadesimal. Oke, kita mulai. Di sini ada bilangan 78 desimal. Yang akan kita cari adalah bilangan heksadesimalnya. Jadi 78 dikonversikan ke heksadesimal.
78 dibagi dengan 16 hasilnya adalah 4. Sisanya adalah 14. Nah, seperti ini. Jika ketemu angka 14, maka yang dituliskan bukan 14-nya. Karena di aturan simbol heksadesimal, 14 itu adalah sebuah huruf, yaitu huruf E. Di sini ya, di huruf E. Kita lihat E adalah 14. Ya. Kemudian 4, di sini ada kesalahan penulisan. Oke, kita abaikan dulu. 4 dibagi dengan 16. Hasilnya 0. Ya. Hasilnya 0, maka sisanya adalah 4. Oke, supaya Anda tidak bingung, tunggu sebentar, saya hapus karena ada salah, itu jangan digunakan ya. Yang saya silang, saya salah tulis ya. Oke, jadi 4 dibagi 16 hasilnya adalah 0, sisanya adalah 4 ya. Sisanya adalah, kemudian untuk membaca hasil daripada proses ini sama. Jika hasil bagi terakhirnya adalah 0, berarti kita abaikan. Digunakan adalah diawali dari sebelah kanan langsung ke. Jadi hasilnya untuk 78 desimal dikonversikan ke heksadesimal adalah 4E. Jadi kalau misalkan normalnya itu adalah 414. Karena di sini heksadesimal aturannya adalah 14, berarti huruf E. Ini ya. Oke, semoga kalian bisa memahami itu sampai di sini, sampai konversi desimal ke heksadesimal. Semoga Anda sudah bisa memahami. Ya, kita lanjutkan. Konversi bilangan biner ke desimal. Ini sudah ada beberapa perintah atau cara. Kita akan coba mengembalikan hasil konversi 10 desimal ke biner adalah 1010. Apakah hasilnya 1010? Ya. Jadi di awal kita mengkonversikan bilangan 10 desimal dikonversikan ke biner, hasilnya 1010. Nah, sekarang untuk membuktikannya, apakah 1010 ini benar nanti hasilnya 10 desimal, buktikan di sini ya. Nah, dari bit paling kanan kita mulai menghitungnya dari bit paling kanan ya, untuk mengkonversikan bilangan biner 0 dan kemudian dikalikan dengan basis bilangan, kemudian diikuti dengan pangkatnya, dimulai dari pangkat 0 berurutan ya, dari 0 dan seterusnya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke, dimulai dari bit pertama paling kanan 0, 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan hasilnya 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1, lihat pangkatnya harus berurutan, dimulai dari 0. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 ya, perhatikan. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, hasil daripada pengkalian ini kita jumlahkan. Apakah benar? Silahkan dibuktikan. 8 ditambah 2 hasilnya 10. 5. Berarti proses di atas awal tadi, konversi desimal ke biner hasilnya 1010 adalah benar ya. Karena di sini pembuktiannya atau kebalikan daripada proses di atas. Di sini biner dikonversikan ke desimal 1010 biner,
dikonversikan ke 10, hasilnya ke desimal, hasilnya 10 desimal. Oke ya, selesai. Kemudian konversi bilangan biner ke oktal. Pada proses konversi bilangan biner ke bilangan oktal, pertama lakukan pengelompokan per 3 bit dimulai dari bit paling kanan. Jika Anda menemukan bilangan biner dikonversikan ke bilangan oktal, maka bilangan biner ini terlebih dahulu dikelompokkan per 3 bit. Setiap 3 bitnya dimulai dari sebelah kanan. Oke. Saya sengaja sudah memberikan warna untuk memperjelas pengelompokannya. Warna biru ini adalah kelompok 1, hijau kelompok 2, merah kelompok 3. Dimulai dari kanan. Di sini juga di bawahnya sudah kita pecah untuk mudah perhitungan. 0, 1, 1. Jadi dibaca dari sebelah kanan ya. Ini sudah dikelompokkan per 3 bit. Ingat, jika bilangan biner dikonversikan ke bilangan oktal dikelompokkan per 3 bit. Jadi kurang lebih prosesnya seperti ini ya. Nanti kalian akan menemukan beberapa metode yang lebih smart, yang lebih cepat ke depan. Yang pasti Anda harus paham dulu di sini dasar pemrosesan atau konversi antar bilangan. Next. Oke, kita mulai dari bit paling kanan, 0. 0 dikali 2 pangkat 0 hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Hasil dari pengkalian ini kita jumlahkan adalah hasilnya 6. Selanjutnya 1 dikali 2 kelompok yang kedua, 1 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 0. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 0. Jumlahnya adalah 1. Kemudian kenapa ini hanya ada 2 bit? Karena memang ini adalah kelompok terakhir. Jadi kelompok terakhir itu harus hanya sisanya saja. Jadi kalau misalkan sisanya cuma 1, ya berarti 1 bit. Kalau misalkan ada 2 sisanya berarti 2 bit. Oke, kita lanjutkan. 1 dikali 2 pangkat 0 itu 1 ya. 0 dikali 1 0, maka jumlahnya adalah 1. Hasilnya, jadi hasil dari konversi biner ke oktal adalah bilangan oktal ini hasil dari pemecahan atau pengelompokan, hasilnya dijadikan 1, gabungkan 1, jadi hasilnya adalah 1, 1, 6 ya, 1, 1, 6. Oke, semoga Anda bisa menangkapnya. Kalau misalkan Anda belum bisa menangkap, Anda bisa ulang kembali nanti dari awal. Oke, next kita lanjutkan ke konversi bilangan biner ke heksadesimal. Nah, di sini prosesnya bilangan biner ke heksadesimal hampir sama dengan bilangan oktal. Bilangan oktal, akan tetapi kalau bilangan oktal dikelompokkan per 3 bit. Kalau heksadesimal dikelompokkannya per 4 bit. Ingat ya, perbedaannya itu saja. Prosesnya sama, hanya perbedaannya di pengelompokannya saja. Kalau oktal dikelompokkan per 3 bit, kalau heksadesimal dikelompokkan per 4 bit. Kita mulai. Kita sudah pecah di sini. Kelompok pertama 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2. 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian 1 dikali pangkat 3 hasilnya 8. Jumlahnya adalah 14. Sudah ingat ya? Harus ingat bahwa di atas sudah dijelaskan ketika bertemu dengan bilangan heksadesimal dan jumlahnya adalah di atas angka 9, maka yang digunakan adalah hurufnya, bukan angkanya. Di sini jumlahnya adalah 14. Berarti
Yang digunakan adalah huruf E, karena 14 itu huruf E di heksadesimal. Oke, selanjutnya 0 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 0, 0 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 0, 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4, 0 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 0. Jadi jumlahnya adalah 4. Maka hasil keseluruhan dari bilangan biner dikonversikan ke heksadesimal, kita jadikan satu. Kelompok pertama yang berwarna biru hasilnya adalah E, kemudian kelompok yang kedua berwarna merah ini hasilnya adalah 4. Jadi penulisannya adalah 4E. Cara penulisan hasilnya adalah 4E, bukan 414, karena ini adalah bilangan heksadesimal. Oke, selesai. Kita lanjutkan ke proses lainnya, konversi bilangan oktal ke bilangan biner. Oke, di sini setiap digit bilangan oktal akan langsung dikonversi ke bilangan biner, lalu hasilnya digabungkan. Oke ya. Jadi 5, 4 ini langsung dikonversikan, akan tetapi dikonversikannya per bit. Jadi satu-satu. Kalau 54 berarti 4 dulu atau 5 dulu yang mau dikonversikan ke biner. Oke, kita sudah pecah di sini 4 dulu, kita mulai 4 saja dulu. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, sisa 0 ya. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 0. Nah, hasilnya adalah 100. Ini untuk bilangan oktal 4. Kemudian bilangan 5 oktal, 5 dibagi 2 sisa 2, hasilnya 2, sisa 1. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 0. Nah, hasilnya 5 oktal dikonversikan ke biner, hasilnya 1010. Nah, setelah sudah ketemu binernya seperti ini, penulisan jawabannya dijadikan 1. Jadi 101 100. Seperti ini penulisannya. Jadi dua bilangan ini 5 dan 4 ini dijadikan binernya dijadikan 1 untuk penulisan hasil konversi bilangan oktal ke bilangan biner. Oke, selesai. Kemudian konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Pada proses konversi bilangan oktal ke bilangan desimal dimulai dari bilangan bit paling kanan dikalikan dengan basis bilangan oktal, yaitu 8. Diikuti dengan pangkat dimulai dari 0. Oke, kita mulai sama saja. 6 per bit ya. Kita hitung per bit ya. 4, 5, 6 berarti ada 3 bit dimulai dari bit paling kanan. 6 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 6. Kemudian 5 dikali 8 pangkat 1 dengan 40. 4 dikali 8 pangkat 2 hasilnya 256. Tinggal dijumlahkan 5 tambah 40, 256, hasilnya adalah 302 desimal. Nah, 456 oktal dikonversikan ke bilangan desimal, hasilnya adalah 302 desimal. Selesai. Lanjut ke konversi bilangan oktal ke heksadesimal. Ada dua cara untuk konversi bilangan ini. Untuk proses ini ada dua cara ya. Cara pertama, konversi dahulu bilangan oktal ke desimal. Lalu dari bilangan desimal tersebut dikonversikan lagi ke bilangan heksadesimal. Itu cara pertama. Cara kedua, dengan mengkonversi bilangan oktal ke bilangan biner, lalu dari bilangan biner dikonversi lagi menjadi bilangan heksadesimal. Yang sering digunakan di sini adalah untuk proses ini cara kedua, yaitu konversi bilangan oktal ke bilangan biner terlebih dahulu.
hulu ya. Nah, di sini saya asumsikan bahwa Anda sudah memahami proses mengkonversi bilangan oktal ke biner ya, karena sudah banyak proses di atas. Jadi kita asumsikan Anda sudah memahami konversi bilangan oktal ke biner. Kita mulai. Langkah pertama, kita ambil cara kedua. Cara kedua yaitu mengkonversikan bilangan oktal ke biner terlebih dahulu ya. Cara kedua ini ada dua langkah. Langkah pertama, konversikan bilangan oktal ke biner. Nah, di sini bilangan 456 kita pecah menjadi 3 digit, 4, 5, dan 6. Oke, kita konversikan ke biner, hasilnya 1, 10 untuk bilangan 6 oktal. Kemudian untuk bilangan 5 oktal hasilnya adalah 101 biner. Kemudian 4 oktal hasilnya 100 biner ya. Jadi bilangan oktal langkah pertama dikonversikan terlebih dahulu bilangan oktalnya ke bilangan biner. Kemudian langkah yang kedua, bilangan biner ini dikonversikan ke heksadesimal. Nah, ini kalau bertemu dengan bilangan dikonversikan ke bilangan heksadesimal, bilangan biner dikonversikan ke heksadesimal, maka jangan lupa harus dikelompokkan per 4 bit. Ini sudah saya kelompokkan per 4 bit, jadi 1110 biner. Hasilnya jika dikonversikan hasilnya adalah E atau 14. Kemudian 0011 ini hasilnya 2. Ya, 2 heksadesimal. Kemudian 1 hasilnya 1. Jadi penulisannya adalah penulisan untuk konversi bilangan oktal 456 oktal dikonversikan ke bilangan heksadesimal adalah 12E atau 12E. 12E. Oke, next selesai di sini. Kemudian konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Pada proses ini bilangan heksa dikalikan per bit dengan basisnya. Saja di atas ini sudah ada simbol bilangan heksadesimal supaya untuk mengingatkan atau memudahkan. Sini 12E kita hitung per bit, kita proses per bit, dimulai dari bit E. E adalah di sini kita lihat E adalah angka 14. Berarti E 14 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 14. 2 dikali 16 pangkat 1 hasilnya 32. 1 dikali 16 pangkat 2 hasilnya 256. Maka hasilnya adalah 302 desimal. Oke, clear ya, sampai di sini clear. Saya yakin Anda sudah bisa memahami sampai di sini. Kemudian konversikan bilangan heksadesimal ke bilangan biner. E adalah 14. 14 dibagi 2 sama hasilnya adalah 7. Sisanya 0. Kemudian 7 dibagi 2 hasilnya 3, sisa 1. 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 1. Hasilnya adalah 1110 untuk bit E atau bilangan E. Kemudian bilangan 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1, sisa 0. 1 dibagi 2 hasilnya 0, sisa 1. Ya, kita lihat kembali aturannya. Jika hasilnya adalah kurang dari 4 bit, maka bilangan tersebut harus ditambahkan 0 di paling depan bilangan atau di sebelah kiri. Kita lihat di sini angka 2, hasil prosesnya hanya menghasilkan 2 bit ya, 1 dan 0. Kemudian yang satu, angka 1 menghasilkan 2 bit juga, 0 dan 1. Berarti dua bilangan ini belum berjumlah 4 bit, maka harus ditambahkan supaya 4 bit
tambahkan angka 0 di depan bilangan, sehingga hasilnya adalah 0010 untuk bilangan 2 setelah ditambahkan 2 bit 0 di depan bilangan. Sama dengan angka 1 juga setelah ditambahkan adalah 0001, maka hasilnya adalah 00001 0010 1110 untuk bilangan 12E heksadesimal dikonversikan ke bilangan biner. Kemudian konversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Pada proses ini setiap bit bilangan heksadesimal dikonversikan terlebih dahulu ke bilangan biner, kemudian bilangan biner dikelompokkan per 3 bit ya. Ingat, jika berhubungan dengan bilangan oktal maka dikelompokkan per 3 bit. Selanjutnya 3 bit dikonversikan 3 bit bilangan biner dikonversikan ke bilangan oktal. Oke, di sini ada bilangan 12E heksadesimal konversikan ke bilangan oktal. Kita sudah pecah per bit, dimulai dari paling kanan yaitu bilangan E atau 14. 14 dibagi 2 hasilnya 7, sisa 0. 7 dibagi 2 hasilnya 3, sisa 1. 3 dibagi 2 hasilnya 1, sisa 1. Hasilnya oke, lanjutkan. Kemudian ke bilangan 2, 2 dibagi 2 sama dengan sisa 0. Kemudian 1 dibagi 2 hasilnya 0, sisa 1. Nah, dari sini lihat petunjuknya. Petunjuk di sini heksadesimal, kemudian dikonversikan ke biner, kemudian bilangan biner tersebut dikelompokkan terlebih dahulu per 3 bit untuk menghasilkan bilangan oktal. Jadi ini sudah ketemu bilangan binernya. Bilangan binernya adalah 01101110. Ini adalah bilangan binernya. Nah, setelah ketemu bilangan binernya, kita kelompokkan per 3 bit untuk menghasilkan bilangan oktal. Oke, kelompok pertama dari sebelah kanan kita proses 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0, kemudian 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4, hasilnya adalah 6 oktal. Kemudian kelompok yang kedua, 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 1, 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4, jumlahnya adalah 5, hasilnya adalah 5 oktal. 1 dikali 2 pangkat 0, 1, 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, hasilnya adalah 1 oktal. Cara penulisannya adalah digabungkan dari hasil dari pengelompokan ini ya. Setiap kelompok kemudian hasilnya digabungkan. Kelompok sebelah kanan, pertama dari kanan hasilnya 6, kemudian yang kedua 5, yang terakhir adalah 1. Jadi gabungkan, maka penulisannya adalah 156 atau 156 oktal. Oke, saya anggap Anda juga paham di sini, sudah paham. Kita akan lanjutkan di video berikutnya atau di pembahasan berikutnya. Oke, tetapi di sini sudah hampir sudah semua dari mulai bilangan desimal, biner, oktal ke heksadesimal. Semuanya sudah terputar dikonversikan antar bilangan ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa masuk ke ruang kelas. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah.